jangan dibilang karena sudah menganut. Ini yang suatu hal yang selalu saya ingatkan murid-murid untuk luruskan, bahwa festival perayaan agama orang Tionghoa, budaya orang Tionghoa, kadang ada kaitannya dengan agama Buddha, kadang tidak. Ya, semangat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi dalam acara The Light of Dharma. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Ibu Yendi ya, dan saya juga ditemani oleh Ci Elina ya, untuk acara kita hari ini. Mungkin Bu Yendi bisa perkenalkan diri dulu sedikit, apa yang dikerjakan, mungkin juga sudah berapa lama menjadi seorang pandita agama Buddha MBI. Background saya macam-macam ya. Banyak profesi kan. Dari MBA ya, kemudian juga dari lulusan NTNU Taiwan. Ya, jadi belajar bahasa Mandarin. Tapi juga belajar juga untuk classroom management, untuk education, advanced education dari Buffalo University Amerika. Oke. Ya. Wow, keren. Wah, keren banget nih. Ya, selebihnya banyak sekali juga, seperti saya belajar financial, karena saya juga pernah menjadi financial advisor di suatu corporate ya. Tetapi utamanya dari semua pembelajaran yang saya pelajari, motivation, public speaking, finance, MBA, bahasa, ujung-ujungnya passion saya adalah di education. Ya, jadi saya buka kursus sendiri yang mengajarkan bahasa Mandarin dan juga memberikan jasa agensi studi di Taiwan. Jadi ini gelarnya Lause. Ya, anak-anak manggil Lause. Iya. Ni hao ma. Oh ya, jadi Ibu mengajar kelas Mandarin itu untuk lanjut studi ya di Taiwan ya, atau ada tujuan lain juga? Ya, saya terutama mengajarkan anak-anak yang dari SMA sampai orang dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak SMA, itu target utamanya adalah untuk melanjutkan S1 atau S2 ke Taiwan dan ke China. Berarti basicnya persiapan ya, untuk mengincar program studi yang dituju ya gitu. Betul. Ya. Jadi sudah ada tracknya. Ya. Sedangkan kalau untuk karyawan atau untuk profesional, untuk pebisnis, ya dia belajarnya dari dasar, terus biasanya untuk tujuan ke bisnis. Berarti aplikasi langsung ya, ini untuk ya. Komunikasi. Ya. Selain saya mengajar bahasa, juga saya selalu berbagi tentang adat budaya Chinese, kemudian nilai-nilai etika, nilai-nilai luhur daripada orang Tionghoa, karena kan kita semua keturunan kita, terutama murid-murid saya juga banyak keturunan orang Tionghoa. Sedangkan di sekolah maupun di rumah mereka kan sudah jarang sekali yang ada praktek nilai budaya Tionghoa. Nah, itu dalam pembelajaran saya itu saya integrasikan. Bahkan juga suka ikut bikin kegiatan. Contoh misalnya kalau lagi Imlek. Jadi semua orang masing-masing tuh harus bisa berbicara makna mengenai Imlek, terus ada apa aja, permen simbolnya apa, angpau simbolnya apa, dan lain-lain. Bisa ngerti kyonghi gitu ya. Biasa Bu, kalau Imlek diterapkan nggak di rumah tradisi sujud ya? Kayaknya kan kalau kita orang Tionghoa dan tuh punya tradisi memberikan penghormatan di hari Imlek ya, biasanya ada Bu kan, kayak sepertinya ada, saya pernah tapi saya kurang memahami juga sih Bu. Ya, ada, tetapi itu sudah jarang sekali dilakukan oleh orang, saya pinjam istilah sekarang, Cindo, Chinese Indonesia. Cindo ya. Tetapi praktek itu masih dilakukan oleh murid saya yang ada di Malang. Ya.
dan juga ada yang di Kalimantan. Jadi kebanyakan praktek sujud kepada orang tua pada hari Imlek itu dilakukan oleh anak-anak di luar kota. Artinya mereka masih mempraktekkan nilai-nilai budaya Tionghoa dengan kental, tetapi tidak lagi di Jakarta. Ya. Itu berarti masih warisan dari orang tua kita ya, Betul. dari generasi sama diterusin sama anak muda. Ya. Itu kayaknya suatu tradisi yang sangat bagus ya. Bagus. Sesuai juga dengan ajaran agama Buddha kita, menghormat pada orang tua ya. Iya benar. Jadi tergantung dari orang tua juga sih, dan juga latar belakang sekolah yang mereka ikuti. Iya. Nah, jadi terkait topik kita hari ini ya, tentang budaya Tionghoa ya. Nah, jadi apa keterkaitan ya antara budaya Tionghoa dengan agama Buddha ya, Bu? Ya, ada beberapa faktor, seperti harus mengerti dulu sejarah ya. Kita tahu bahwa sejarah peradaban Tiongkok itu kan sudah dimulai 5.000 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi mereka sudah memiliki nilai-nilai etika, sopan santun dan lain-lain yang mereka sudah praktikkan dalam sehari-hari. Kemudian agama Buddha diperkenalkan masuk ke dalam Tiongkok sekitar 2.000 tahun yang lalu kan. Ya. Nah, banyak sekali kitab yang dari bahasa Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Nah, di situ dalam prosesnya terjadi namanya sinkretisme budaya dan agama. Tentu para pakar yang menerjemahkan agama Sanskrit, bahasa Sanskrit ke dalam Mandarin, itu adalah orang-orang Tionghoa kan, orang-orang Tiongkok yang tentunya sudah mempelajari namanya ajaran Taoisme, ajaran Konfusianisme. Ya Basicnya kan? ada itu ya, ada. karena lingkungannya itu ya. Lingkungannya itu, jadi sudah dari akarnya ada kan. Nah makanya kemudian terjadi sinkretisme, lahirlah yang namanya Buddha Mahayana. Ya, jadi artinya agama Buddha yang memiliki ciri khas budaya Tionghoa di dalamnya, dan nilai-nilai yang sejalan dengan Taoisme dan Konfusianisme. Jadi budaya Tionghoanya itu berupa akar, sudah menjadi akar daripada agama Buddha. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi apakah Taoisme itu dan Konfusianisme itu bisa menerima agama Buddha atau sejalan nggak dengan agama Buddha? Oh ya, sejalan. Karena Taoisme itu kan seperti Taoisme itu kan di pendirinya atau penulisnya adalah Lao Tzu. Ya. Yang mana Lao Tzu itu mengajarkan titik beratnya adalah bahwa alam memiliki cara kerja alam sendiri kan, dan bahwa manusia yang hidup di alam seyogyanya selaras dengan alam itu sendiri. Jadi kita harus mengikuti alam, seperti ya, menjaga alam juga ya, menjaga supaya alam juga bisa timba balik menjaga kita ya. Contohnya seperti misalnya dalam produk yang kalau zaman modern ini orang kan membabat hutan sebanyak-banyaknya ya. Nah itu kan kalau hutannya dibabat sampai habis tentu akan timbul banjir toh. Ya, itu ulah siapa? Ulah manusia juga. Demikian juga dengan lahan yang sangat luas, yang memang sudah untuk menyerap air atau apa, tiba-tiba di semen blok dibuat bangunan yang megah, yang mewah. Akhirnya banjir. Iya, tidak ada penyerapan airnya ya. Jadi ya seperti ajaran Taoisme, Tao itu kan adalah path, Tao, artinya jalan kebenaran. Nah, ajaran Tao ini sangat penting yang memang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Tionghoa zaman dulu sebelum agama Buddha masuk. Dan bahkan sampai sekarang ya, kalau kita lihat para senior orang Tionghoa, Shindo, mereka juga masih mempraktekkan generasi ke generasi seperti ini. Nah itu Tao. Nah sedangkan kalau Konfusianisme dia lebih banyak titik beratkan kepada etika dan norma manusia. Norma dan keseharian hidup. Dalam keseharian hidup. Jadi kan harus ada etika, sopan santun. Contoh misalnya dalam Konfusianisme itu kan diajarkan
bagaimana kita juga harus bisa menghormati orang tua, para guru, apalagi kepada leluhur, ya. Iya. Karena Konfusianisme sendiri, Confucius atau Konghuzi, ya, itu terkenal dengan sebutan bapak pendidik di Tiongkok. Betul. Iya. Ya, itu bapaknya bimbel. Kalau istilah sekarang, ya buat guyonan ya. Tapi itu bapak yang sangat dihormati sampai sekarang ya. Jadi kalau misalnya ujian dulu mau menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang petugas di kerajaan, itu harus bisa lulus ujiannya yang diadakan di Confucius Institute. Oh, Nah, itu kalau- Kaozuangyan itu istilahnya kalau kita Iya. nonton film-film silat ya. Betul. Nah, kalau yang sekarang itu yang belajar bahasa Mandarin kan harus ada sertifikasi Mandarin China kan? Oh, HSK. HSK, Hanyu Shui Ping Kao Hasil. Shi. Oke. Nah, jadi itu masih terus berlangsung. Jadi kita semua tahu, oh, HSK itu adalah berupa ujian sertifikasi bahasa Mandarin yang diadakan oleh China yang asalnya itu adalah berasal dari Konfusianisme. Jadi dalamnya itu banyak sekali juga soal-soal yang mengajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai etika dan sopan santun dan macam-macam. Oke, jadi mau jadi ahli bahasa pun akhirnya juga belajar Konghucu juga ya, Betul. Konfusius juga ya. Ya. Karena Oke. mungkin bisa benar menjadi karakter dari orang Tionghoa ya. Benar, ya itu jadi integrated. Jadi nilai-nilai yang baik itu menjadi integrasi dengan ajaran agama Buddha, jadi selaras. Oke, oke. Tidak Jadi terpisah. bisa diterima oleh masyarakat ya. Suatu agama tuh kalau harus selaras dengan ajarannya setempat supaya bisa diterima masyarakatnya dengan baik ya. Betul. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Taoisme dan Konfusianisme itu selaras sekali dengan agama Buddha yang mengajarkan tentang kebaikan, kebajikan, belas kasih, seperti itu. Gitu sesuai. Nah, Ya. jadi pas, makanya saya kalau mengajar nggak cuma mengajar bahasa doang, Oh, iya. tapi harus satu paket Oh ya, biar betul. bisa touch perasaan, hati, pikiran, dan cara bicara dan juga cara berbuatnya murid-murid. Jadi mereka cara berpikirnya itu udah bukan, agak beda lah ya. Jadi harus satu set. Nah ini sengaja saya ngajarkan seperti itu karena saya juga tersadar bahwa tidak semua sekolah mengajarkan hal tersebut kan. Ya. Betul, betul. Tidak semua keluarga juga masih mempraktekkan nilai-nilai Nilai budaya Tionghoa budaya. seperti itu. Ya adalah suatu kebahagiaan lah bahwa saya memiliki kesempatan untuk berbagi ya, mengajarkan hal-hal yang baik, nilai-nilai warisan budaya Tionghoa kepada murid-murid saya. Iya, supaya generasi muda kita sekarang Tionghoa tuh nggak tinggal di muka aja ya, bucin. Betul. Ya itu jadi problem. Cuma tinggal di wajah doang. Betul. Karena kita banyak Ya tertawakan. itu konsepnya juga sangat menarik Bu, karena kalau cuman belajar bahasanya kayaknya kering banget ya. Betul. Jadi nggak banyak kontennya ya. Iya. Mungkin kita juga bisa memahami suatu bangsa atau gimana tuh dengan memahami budayanya kita bisa tahu ya, tasnya kita beri dapat ya Bu ya. Sangat benar. Ah. Ya. Jadi mereka juga kalau sudah satu paket kayak begitu kan mereka termotivasi untuk terus belajar. Jadi tidak hanya stop untuk dapat sertifikasi, kemudian masuk universitas, dapat gelar, so that's it, the end. Tidak, saya berharap mereka terus belajar dan bertumbuh. Gitu. Oke, Benar-benar. Ya, ya. Nah, jadi bagaimana dengan hal tentang bakti nih? Bakti kan banyak diajarkan juga di Konfusianisme ya. Itu seperti apa? Apa hubungannya dengan agama Buddha gitu? Dalam agama Buddha kan ada diajarkan Sigalopada Sutta ya, yaitu ya sutta ajaran Buddha ya tentang bagaimana seorang anak harus bisa berbakti kepada orang tua. Tetapi tidak hanya itu saja, dalam sutta tersebut diajarkan yang namanya 4 arah, ada timur, barat, selatan, dan utara. Kayak timur kita harus menghormati orang tua, para leluhur ya. Kemudian yang di barat kita harus menghormati pasangan dan anak-anak ya. Kemudian yang di selatan kita harus menghormati bawahan ya kan.
yang di utara kita harus menghormati para guru, hal-hal yang seperti itu. Jadi dalam agama Buddha sendiri kan sudah ada ajarannya. Nah, sedangkan dalam Tao atau Konfusianisme tadi kan juga sudah, Konfusianisme kan diajarkan bahwa kita harus bisa merawat orang tua kan, menghormati orang tua. Jadi itu sejalan kan. Nah, seperti itu. Betul, iya. Ini juga salah satu ciri khas dari agama Buddha Mahayana itu. Kenapa pada masa berakhirnya suatu wasa itu diperingati sebagai hari Ulambana, sedangkan kalau di India kan kalau wasa kan Katina ya kan. Itu ada pengaruh budaya di Tionghoa tuh di mana nih Bu? Kok bisa begitu? Padahal sama-sama memperingati berakhirnya wasa ya. Tapi kalau di Mahayana kan Ulambana kan namanya ini. Ini gimana tuh Bu pengaruhnya di sini nih budaya itu? Kan tadi sudah dikatakan bahwa sejarah budaya Tionghoa tuh panjang ya. Jadi udah 5.000 tahun turun menurun, itu hebat ya. Jadi dipraktekkan generasi ke generasi. Jadi sebagai orang Tionghoa itu selalu diingatkan kita itu harus bisa bersyukur dan berterima kasih. Jadi harus bisa merawat orang tua, merawat keluarga sendiri. Kalau keluarganya sudah bagus, nanti kan kita juga bisa hidup sejahtera. Selain kita bisa, kalau kita tidak bisa merawat orang tua sendiri yang sudah membesarkan kita, di mana letak rasa syukur dan rasa terima kasih kita, rasa balas budi kita ada di mana? Rasa bakti ya. Baktinya di mana? Simpel aja kan. Kalau di dalam keluarga aja kita tidak bisa mampu melakukan hal tersebut, bagaimana kita bisa mampu melakukan suatu hal yang besar di masyarakat atau ke negara? Jadi hal yang tersebut budaya Tionghoa itu dititik beratkan. Makanya kenapa dalam orang Tionghoa, keluarga Tionghoa itu sangat dititik beratkan supaya ingat tentang orang tua, merawat orang tua, merawat keluarga dengan baik, ya seperti betul, itu. Betul, itu sangat ditekankan di sini. Ya, lagi-lagi budaya. Budaya kita berbeda dengan budaya India ya. Iya. Jadi itu kira-kira. Mungkin ya. Jadi budaya didukung untuk budaya Cina kan menghormati orang tua. Jadi berakhirnya wasa ini yang penuh berkah juga orang tua yang pertama kali ingat budayanya. Kita tuh langsung ingat orang tua ya mungkin. Ya. Selain orang tua tentu kalau kita sebagai umat Buddha juga pasti kita mengingat jasa Buddha. Ya. Tetap kita lakukan dua-duanya dengan baik. Tapi untuk negara Tiongkok sendiri itu apakah agama Buddha tersebut udah hilang atau gimana? Kalau pertanyaan kayak segitu terlalu luas tuh ya. Nggak, maksudnya kan sekarang. Mereka itu kan sekarang udah negara komunis gitu. Apakah agama Buddha di sana hilang gitu? Atau cuman misalnya di Taiwan atau Hong Kong atau negara-negara Asia lain yang hidup? Kalau menurut sepengetahuan saya, orang China itu lebih menitik beratkan ajaran Taoisme, Konfusianisme ketimbang yang formal namanya berbentuk agama. Mereka sudah menjalankan praktek-praktek spiritual dengan baik. Salah satunya yang tadi disebutin ya, nilai-nilai Taoisme, nilai-nilai Konfusianisme yang memang sudah sejalan satu paket dengan ajaran agama Buddha. Jadi mereka tidak lagi terlalu pusing kayak di negara kita yang harus berbentuk ritual. Mereka tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menjalankan semua sila. Kebaikan, nilai-nilai kebaikan, etika, kebaikan, kebajikan, dan itu kan dilakukan juga oleh Presiden Xi Jinping, ya sebagai contoh, yaitu menolong banyak sekali negara yang kesulitan. Oh, jadi tidak ada melakukan perbuatan baik itu tidak lagi dalam label membawa label-label agama. Jadi tidak ada forma agama walaupun melaksanakan dharma, melakukan kebajikan juga ya. Mereka lebih titik beratkan perbuatannya. Menurut saya itu jauh lebih bagus ya. Buktinya kok mereka lebih maju. Jadi negara komunis itu bukan berarti nilai-nilai kebajikan dari agama Buddha dan berkembang dalam budaya masyarakat Tionghoa juga ya. Yang mungkin perlu orang tahu adalah konsep komunisme negara China dulu adalah berbeda dengan konsep komunisme zaman sekarang di bawah kepemimpinannya Presiden Xi Jinping.
Ya itu berbeda. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik kita budaya Tionghoa. Nah, aspek apa saja ya yang ada kaitan antara budaya Tionghoa dengan agama Buddha? Aspek-aspeknya itu adalah seperti nilai-nilai tadi, nilai etika, sopan santun, ya. Kemudian nilai-nilai yang belas kasih, compassion. Kemudian harus bisa membantu, memberikan, berbagi kepada orang lain, supaya kita juga bisa berempati kepada orang lain. Terus kemudian kita juga harus bisa kultivasi diri, renungan, refleksi, ya toh. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan oleh mereka. Oke. Jadi berbagai nilai kehidupan ya. Ya, nilai itu, kehidupan. Diterapkan ya budaya Tionghoa itu dalam agama Buddha ya. Betul. Oke. Jadi mereka udah nggak pakai label. Kayak seperti kita kan dalam agama Buddha atau waktu kita ke wihara kita selalu chanting atau baca parita diingatkan tentang Pancasila Buddhis. Sila 1 tidak boleh membunuh, gitu kan? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya mereka sudah tahu konsep itu memang sudah ada, yang udah diajarkan oleh Tao, ya diajarkan oleh Konfusianisme. Ya mereka sudah jelas sekali konsep itu, jadi ya tinggal jalanin dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Iya, Dharma itu yang ditemui Sang Buddha cuma segenggam ya kalau menurut isinya ya kan. Jadi sebenarnya tuh di masyarakat tuh nggak banyak tuh kebenaran-benaran Dharma yang lain ya. Benar. Yang sejalan ya dengan agama Buddha kita. Oke, jadi kalau kita lihat kan budaya Tionghoa itu banyak kan diwujudkan dalam seni, dalam kungfu ya, kemudian festival Tionghoa itu, apakah mereka semua ini terkait nggak dengan agama Buddha? Ya, contohnya misalnya dalam seni meditasi. Kalau dalam agama Buddha, kita kan umat Buddha selalu harus dianjurkan, bukannya harus memang dan juga dimotivasi untuk melakukan meditasi ya, setiap pagi, setiap sore atau setiap malam. Itu untuk perenungan. Itu juga meditasi seperti ada metta bawana, vipassana. Nah, kalau dalam budaya Tionghoa, mereka juga melakukan meditasi, tapi dalam bentuk seni, olahraga. Contohnya adalah Qigong, Tai Chi. Jadi mereka melakukan meditasi gerak, bukan meditasi yang taco, diem seperti kita lakukan. Sebenarnya sih maksudnya sama, hanya ini adalah meditasi gerak, yang dimana pikiran mereka itu harus dijaga selaras dengan mental dan hati, niat. Ya, kebetulan saya pernah belajar Tai Chi di Wihara Ekayana Graha. Jadi tahu. Iya. Jurus-jurusnya udah tahu juga nih. Ya, walaupun cuma dasar-dasar lah. Karena saya bisa pakai buat olahraga sehari-hari setiap pagi. Lumayan. Jadi kalau ketika pikiran saya lagi mumet atau banyak kusut, benang-benang kusut di kepala atau di hati gitu ya. Nah itu jurusnya itu udah ngawur entah kemana. Satu. Kedua, saya juga akan merasakan bahwa gerakannya itu tidak selaras gitu loh. Jadi saya nggak bisa merasakan seperti apa ya, kan kalau kita pikirannya tenang, hatinya juga tenang, fokus. Jadi kita tuh mainnya enak, ya, dapet ya, soulnya dapet, dan juga chi-nya tuh kita bisa rasakan, kayak putar jalan gitu. Kalau dia kacau di pikiran itu ya nggak dapat. Nah, sedangkan dalam agama Buddha, kenapa diajarkan harus meditasi? Karena kan Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, betul ya? Betul. Jadi kita harus selalu menjaga pikiran kita itu supaya tersadarkan kan. Dalam keseharian apa-apa itu kita harus tetap sadar, melihat, mengetahui apa yang kita lakukan kan, atau bicara, berbuat. Nah, Tai Chi itu dalam budaya Tionghoa lebih untuk meningkatkan kesehatan, terutama untuk para lansia. Tapi sekarang nggak cuma lansia doang ya. Saya selalu motivasi murid-murid saya untuk mau belajar Tai Chi, kaligrafi, hal-hal seperti itu. Karena itu juga butuh konsentrasi. Iya betul, apalagi kaligrafi itu sangat, generasi muda tuh sangat-sangat jarang yang bisa nih. Ya, kebetulan saya dulu waktu kuliah saya senang sekali kaligrafi.
ikut lomba, kebetulan menanglah mewakili Indonesia. Wow. Jadi saya Hebat pajang di ruang kelas. Saya selalu bilang sama murid-murid, nanti kalian tuh belajar ya kalau di Taiwan. Mumpung ada di situ, kapan lagi belajar? Iya. Karena namanya belajar kaligrafi itu adalah juga meditasi pikiran dan juga tangan. Iya. Juga selaras dengan mental. Jadi itu indah sekali, kayak lagi menari-nari. Bisa menghasilkan tulisan yang sangat artistik ya, Iya. Itu tidak mudah loh dengan kaligrafi. artinya juga kadang-kadang yang ditulis satu huruf aja artinya sangat mendalam ya. Kalau bahasa Mandarin sih begitu, artinya banyak dalam banget. Betul, jadi nggak cuma sekedar belajar, tetapi juga itu belajar melatih kesabaran. Oke. Karena waktu Betul. saya muda dulu itu kan apa-apa mau cepet-cepet. Betul. Saya bilang apa nih yang cocok? Oh, kaligrafi. Jadi saya melatih kesabaran saya lewat kaligrafi, paper cutting, seperti itu, tai chi. Ya lumayan lah. Ternyata bisa buat latihan juga nih. Iya. Ya, saya sendiri juga punya hobi latihan tai chi juga. Bagus. Dan saya juga sangat menyarankan ya generasi muda pun perlu latihan tai chi ya, karena bagus juga buat healing ya. Healing, kemudian kesehatannya juga luar biasa manfaat ya dan seperti yang pernah saya bilang ya, tai chi itu nggak kalah dengan yoga, sama bagusnya ya. Jadi kalau yoga bisa populer, kenapa tai chi belum bisa gitu ya. Tapi Jadi akan populer nanti. Selain tai chi, tambahan aja ada tai chi, ada qigong, ada lagi namanya pranic healing. Oh iya. Pranic healing, prana itu juga chi, energi. Juga chi juga. Ya, saya kebetulan lagi belajar. Oh iya. Selain untuk self healing, buat healing orang lain, juga bagus lah untuk menggabungkan semuanya. Jadi dia pranic healing tidak sekedar hanya untuk cara untuk healing, tetapi juga bagaimana pikiran bekerja lewat kekuatan pikiran. Itu kan sudah selaras dengan agama Buddha juga kan? Betul. Nah, terus kalau festival itu seperti apa nih yang mungkin relevan dengan agama Buddha gitu? Festival Tionghoa? Festival Tionghoa yang kata festival budaya Tionghoa selaras dengan ajaran agama Buddha. Contohnya adalah Yan Xiao Jie, atau kita tuh dibilangnya adalah Cap Gome. Malam hari penutupannya Xinjia. Betul. Yan Xiao Jie makan onde biasanya ya. Oh, kalau kita tuh ketupat itu loh Semarang, Cap Gome. Cap Gome. Mereka di negara seperti Taiwan, China, mereka itu kan pasang lantern, ya, tenglong. Betul. Nah, itu simbolnya apa? Simbolnya itu adalah kan pencerahan menuju pencerahan spiritual, ya, agama Buddha kan, secara budaya. Nah, kalau secara agama Buddha artinya kan kita juga harus mencapai pencerahan dalam spiritual kan, seperti itu. Dan dalam agama Buddha kita sebelum Waisak tiba kan juga ada ritual festival pemandian Buddha Rupang. Ya, seperti itu kan. Nah, itu juga dilakukan oleh Buddha Mahayana. Ya, itu dari hal-hal yang seperti itu kan budaya Tionghoa juga, tapi menyatu dengan yang seperti ajaran Buddha. Gitu loh. Jadi selaras. Oke, sorry saya nggak nangkap. Jadi maksudnya Cap Gome itu merayakan Tenglong. Pasang lampion. Nah, pasang lampion gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk simbol untuk mencapai pencerahan dalam spiritual. Gitu maksudnya. Nah, kalau secara agama Buddha kan kita kan juga kenapa harus kenapa harus belajar Dhamma, kenapa harus meditasi, supaya kita tersadarkan, ya supaya kita selalu terjaga, ada pencerahan kan, ya. Dalam prakteknya juga kan kita kalau Buddha Mahayana ada pemandian rupang Buddha kecil. Nah, ya Ivo biasanya Ivo. Jadi paling tidak kan ini inline. Seperti itu maksudnya. Ya. Tapi sejarah perayaan Cap Gome itu seperti apa ya, Bu Yendi? Asal mulanya ya. Kalau kita di Indonesia itu
kalau untuk Yen Xiao Jie, dia penutupannya Imlek. Betul. Di Tiongkok sendiri itu khususnya adalah bangsa suku Hokkien. Zaman itu kan perang. Jadi banyak sekali tentara yang harus ngumpet di gunung-gunung, di goa-goa. Mereka tidak tahu bahwa sudah Imlek, sudah ganti tahun baru secara lunar. Nah, setelah 15 hari kemudian, setelah mereka keluar dari tempat persembunyian, mereka kan baru tahu tuh, oh ternyata sudah Imlek 15 hari. Jadi kalau di Indonesia yang masih tradisi turun-menurun, kita bisa lihat bahwa beberapa keluarga Hokkien, terutama di Muara Karang, di Pluit, di Pik, mereka kan akan ada sembahyang memakai daun tebu. Oh, betul kan? Iya, yang sembunyi di kebun tebu. Ya, jadi ceritanya itu. Ya, kenapa pakai daun tebu? Untuk memperingati yang sejarah zaman dulu, nenek moyang leluhur lagi perang, tidak bisa merayakan Imlek. Ya, itu terutama kepada orang Hokkien ya. Seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu persamaannya. Kalau menurut saya sih sama-sama diperingati pada saat bulan purnama Cap Go. Iya. Selalu kalau hari-hari besar keagamaan agama Buddha juga di bulan purnama ya. Betul. Jadi kalau di festival juga kebanyakannya di bulan purnama, walaupun tidak semuanya. Kalau Tuan Uce kan beda ya. Ya, ada harinya. Kalau Tuan Uce untuk memperingati jasa Jenderal Chuen yang telah berjasa kepada negara. Jadi kalau ini ya, Cap Gome itu juga klop ya antara budaya Tionghoa dengan agama Buddha ya. Nah itu kan hal-hal yang seperti ini kan sudah jarang diketahui oleh generasi muda, anak-anak keturunan Tionghoa sekarang kan. Ya, makanya kenapa alangkah baiknya kalau kita teman-teman semua yang sudah tahu ya harus banyak cerita kepada anaknya atau kepada sanak saudara. Berarti kalau setiap kali Tuan Uce juga jangan cuma ingat makan bacang ya, tapi ingat kesetiaan dari Jenderal nilai-nilainya. Betul. Jadi setiap dalam 1 tahun tuh ada 4 festival minimal ya, 4-5 festival atau perayaan peringatan. Saya selalu kasih tahu murid, dan juga selain mengajarkan, sengaja pilih topik yang berkenaan tersebut, saya juga bikin program jadi murid-murid tahu. Ini sepertinya kalau kita ngomong festival tuh tidak aneh kalau kita kurang membicarakan namanya festival bulan hantu nih ataupun Cengbeng itu. Ini kayaknya kalau Cengbeng tiba semua pada pulang kampung, apalagi kalau di sini aja, Indonesia aja kita pada pulang kampung ya, semua pergi sembahyang kuburan. Aku dengar dari anak saya ya, di sana juga begitu Cengbeng tiba tuh semua pada pulang kampung, sepi kota-kota itu. Yang itu gimana tuh? Nah, dulu saya juga tidak tahu ya, dikira namanya semua festival adalah perayaan. Tapi kemudian akhir-akhir ini sudah diralat oleh para pakar linguistik di China bahwa seperti peringatan Cengbeng, kemudian peringatan Bacang, Perahu Naga itu tidak disebut festival, tetapi adalah peringatan, memperingati. Jadi kita bukan sesuatu hal yang senang-senang, tetapi sebenarnya kita harus memperingati jasa leluhur lewat Cengbeng. Ya, jadi kita tidak lupa. Karena menurut tradisi orang Tionghoa, mereka percaya bahwa leluhur walaupun sudah berpindah alam, mereka juga masih memerlukan doa dari anak cucu generasi di bawahnya gitu loh. Jadi mereka ada juga selain merasakan syukur juga perlu melantunkan doa. Bagus ya? Betul, kan? betul. Nah, waktu Tuan Uce ya zaman sekarang kan kalau nggak dibikin festival nggak rame. Itu semua udah akulturasi gabungan daripada dengan paduan budaya lokal kita juga kan, ya makan bacang atau apa. Tapi di Indonesia bacang sepanjang tahun ada. Unik ya. Nah hal-hal seperti itu, dan juga seperti hantu ya, itu bukannya festival, tetapi maksudnya peringati harinya
hantu atau apa, peringati. Artinya apa? Bahwa kita diingatkan, oh ini adalah bulan di mana para arwah, terutama yang matinya, meninggalnya tidak kurang wajar, beruntung, tidak wajar. Mereka juga butuh namanya patidana, pelimpahan jasa dari kita sebagai manusia untuk mereka. Betul. Gitu. Itu kan dalam ajaran agama Buddha kan sudah diajarkan patidana. Betul. Nah, hanya saja dalam praktek seperti Mahayana kita bilangnya kan bulan 7 Chikwe. Seperti itu. Jadi kita peringati, bukan festival, peringati. Jadi kita sembahyang atau pelimpahan jasa, atau kita banyak chanting, hal-hal seperti itu. Jadi bulan ini sebenarnya di bulan 7 itu bulan tersebut diperingati kita untuk lebih giat untuk melakukan pelimpahan jasa. Betul. Ya, jadi chanting. bukan untuk menakut-nakutin ya, tetapi untuk mengingatkan kita untuk melakukan patidana, pelimpahan jasa buat leluhur ataupun yang orang lain, makhluk yang lain ya. Dan itu saya selalu bilang kepada murid-murid, mereka mungkin tidak tahu, mereka cuma taunya cengbeng. Tetapi saya kasih tahu mereka kalau Chikwe itu bulan lunar, contohnya bulan apa. Kalian perhatikan baik-baik, adakah orang keturunan Chinese yang masih praktek budaya Tionghoa merit pada bulan itu? Kan enggak, ya kan? Salah satu. Kedua, saya bilang itu kalau orang yang sudah meninggal, yang secara tidak wajar, secara tidak beruntung, siapa dong yang mau peduli? Nah, saya bilang tuh wihara kita umat Buddha peduli melakukan banyak pelimpahan jasa, chanting buat mereka. Jadi jangan dibilang katanya kita melakukan persembahan untuk setan. Wih, jangan, tetapi kita melakukan kebajikan. Itu yang harus dilihat. Jadi terlepas dari agama apapun, saya bilang ke murid-murid saya, yang notabene 95% adalah agama tetangga ya. Saya bilang terlepas dari soal agama deh, kita melakukan kebajikan, kebaikan, why not? Itu bagus ya. Kita tidak tahu apakah yang namanya arwah yang kurang beruntung itu yang pas lewat adalah sanak saudara atau siapa teman baik kita sendiri. Ya. Jadi cengbeng sendiri itu sebenarnya adalah budaya ataupun kebiasaan dari agama Buddha itu sendiri. Bagaimana dengan agama-agama yang lain melakukan cengbengan? Enggak. Cengbeng itu asalnya dari ada suatu sejarah, cerita daripada suatu seorang raja ya, di mana dia itu tidak bisa menemukan jenazah ayahnya. Nah, jadi dari semua kuburan ya, barang siapa yang kalau udah sembahyang kan mereka tahu dong ada pembawa bunga atau makanan persembahan. Nah, tetapi kalau misalnya ada tempat kuburan yang tidak didatangi oleh siapapun, kemudian raja ini bilang kepada yang di atas, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya saya pinjam istilah itulah ya, kepada penguasa langit, saya memohon niat saya yang baik, bahwa kertas kuning ini bawalah terbang ke suatu tempat kuburan di mana ayah saya itu dikuburkan. Nah, ceritanya seperti itu. Berarti ini rindu orang tua. Iya, dan dia ingat karena sebelum jadi raja dia cuma orang biasa yang kemudian berhasil menjadi raja. Jadi dia ingat untuk membalas budi jasa orang tua. Nah, ini jadi terkait dengan sejarah ya. Sejarah, kemudian budaya terus agama Buddha, semua jadi satu. Ya, bagaimana dengan agama yang lain itu? Ingat cerita itu sih, Ci Elina. Saya ingat cerita itu. Jadi raja itu kan memerintahkan orang-orang untuk sembahyang di kubur ya, pada satu periode tersebut ya. Betul. Jadi dia rajanya pinter, dia kan lupa ini ya, dia nggak tahu persis kuburan papanya ya di mana. Jadi kuburan yang belum ada orang sembahyang, nah dia pikir ya udah benar ini kuburan papa saya karena belum ada yang sembahyang ya. Jadi jadi itu cara beliau mencari kuburan ayahnya ya. Benar. Jadi lewat juga permohonan yang di atas. Membawa kertas kuning itu sampai ke kuburan. Makanya kenapa sampai sekarang itu ada tradisi bahwa kita bakar-bakaran kertas ya.
Terus selain juga tanda bahwa kita sudah melakukan pelimpahan jasa, datangi kuburan. Tek bongcua. Ya, betul. Ya. Kalau agama yang lain melakukan cingpingan, Mbak? Ya, mungkin itu di luar skop. Saya tidak bisa menjawab. Iya. Ya, mungkin Kalian yang tradisi ya kan? Ini kan kita lagi bicara soal tradisi Tionghoa. Tetapi yang paling gampang kita lihat seperti Lebaran. Sebelum Lebaran mereka juga melakukan nyekar ke kuburan leluhur mereka. Itu bagus juga. Bagus, iya. Salah satunya adalah seperti itulah. Ya. Betul. Jadi sebenarnya masih sejalan ya, walaupun itu bukan dari agama Buddha, tapi sejalan dengan agama Buddha, boleh dibilang begitu ya? Ya, bukan budaya. Kita punya itu budaya Tionghoa. Budaya. Tapi kan agama Buddha tadi sudah diajarkan dalam Sigalopada Sutta. Sejalan. Ya. Nah, oke. Jadi bagaimana ya praktik agama Buddha dalam budaya Tionghoa ya, Bu? Ya, tadi seperti tadi, jadi setiap keluarga Chinese, ya. Jangan dibilang karena sudah menganut, ini yang suatu hal yang selalu saya ingatkan murid-murid untuk luruskan, bahwa festival perayaan agama orang Tionghoa, budaya orang Tionghoa, kadang ada kaitannya dengan agama Buddha, kadang tidak. Contoh yang paling gampang, bahwa kita diajar sebagai orang Tionghoa, kita patut merawat orang tua, menghormati orang tua dan guru, para sesepuh. Salah satunya adalah waktu Imlek kan, ya, bahwa kita harus pai-pai, yang kayak tadi, ya, soja, sungkem, ya, berbuat baik, ya, memberikan, berbagi kepada orang-orang tua yang walaupun bukan saudara sendiri, tapi kita berempati. Ya, contohnya ini salah satu seperti pembagian angpau nih sangat menarik, yang ditunggu-tunggu terus ini nih ya. Makanya kenapa kita ada pembagian angpau atau apa itu juga ada maknanya untuk berempati, ya, berbuat kebajikan, ya kan? Itu paling tidak seperti budaya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya orang keturunan Tionghoa yang agamanya sudah agama lain, dia bilang sudah tidak mau merayakan lagi karena itu bukan agama saya. Saya luruskan, itu tidak ada urusannya. Festival namanya perayaan Imlek tidak ada urusan dengan agama apapun. Betul. Sepanjang kamu masih menguasai, masih mengakui bahwa kamu itu adalah keturunan Tionghoa, menyambut datangnya musim semi, ya, lunar year, ya, kamu harus, ya, maksudnya kamu boleh, bisa dan patut sudah seharusnya Imlek, ya, sudah seharusnya harus sungkem kepada orang tua, ya harus beli angpau. Dong mikir orang tua ada tua, ya. Tapi kalau agama terlepas dari budaya atau agama, tapi kalau untuk angpau tuh tidak ada pantangannya. Soalnya sekarang kalau ke mana-mana aja pun dimintain juga angpaunya mana. Ya, satu sisi kita bagus, satu sisi kita bangga karena apa, praktek budaya Tionghoa itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Tanpa embel-embel itu harus orang Tionghoa. Semua orang juga namanya duniawi kan senang dengan angpau ya. Cuma kalau angpaunya kita kan merah, yang punya makna sendiri, simbolnya juga sendiri. Boleh dijelasin nggak maknanya angpau? Kenapa merah? Kenapa nggak warna-warna kuning, hijau segala macamnya? Masih ada waktu untuk saya jelaskan? Silakan. Merah itu kita tahu kan ya, artinya simbol. Kalau dari segi umum itu berani ya, merah berani ya. Merah berani. Nah, itu balik lagi ke dalam sejarah zaman dulu yang konon ada kisah soal ekor binatang disebut Nien. Ya, jadi binatang ini suka datang ke kampung sebelum Imlek untuk memakan anak-anak kecil. Jadi bagaimana nih caranya untuk mengusir binatang ini? Oh, ada seorang anak, dia punya ide. Oh, kalau gitu tuh semuanya dicat merah, rumah-rumah dicat merah. Karena dia yakin bahwa namanya iblis, orang jahat itu takut dengan warna merah. Merah itu kan dianggap selain berani juga membawa hoki, membawa berkah buat orang Tionghoa. Itu udah konsep paten di benak orang Tionghoa. Terus mereka pasang juga petasan, ya, bunyi petasan itu akan membuat si binatang takut untuk datang. Jadi lagi-lagi ada sejarahnya. Sejarahnya terus jadi
ada sejarah yang kita pelajari, terus budaya, ya jadi satu nih, jadi satu paket, gitu. Itu mungkin bukan sejarah sih Bu, tapi legenda ya. Legenda, ya, karena masih dipraktekkan sampai sekarang. Legenda, ya. Nah, oke, jadi mengapa nih kita penting itu belajar bahasa Mandarin itu, kenapa Bu? Ya, kenapa? Sekarang saya balik bertanya, untuk di kemudian hari, jangan kemudian hari deh, sekarang ini mau nyari kerjaan, mau berbisnis, semua pakai Mandarin nggak? Iya. Ya, kenapa? Karena negara China negara Tiongkok itu udah hebat ya kemana-mana ya. Yang dia semua hampir banyak negara itu kan berbisnis. Sekolah juga ada pepatah di sini kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, betul nggak? Betul. Kalau kita tidak berbahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin, sekarang saya kasih contoh buat teman-teman ya. Ini kan saya punya banyak angpau nih ya. Tidak ada gambar. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya untuk event orang wedding, pernikahan, pakai yang mana? Si loh. Kebetulan Elina dan Bro Effendi ngerti, tahu. Coba kalau yang nggak belajar bahasa Mandarin, yang istilahnya walaupun tidak belajar bahasa Mandarin, tapi di dalam rumah tangga sendiri, papa mama, akung apu sudah mengajarkan kan? Dari dulu kalau Sinca juga pasti dapat angpau, pasti gambarnya begini kan, walaupun tidak tahu, tidak bisa, mungkin belum bisa menjelaskan apa artinya ini, bacanya bagaimana, ya kan? Ini kan Swangsea, double happiness, ya kan? Nah, terus datang lagi pertanyaan nih, kalau saya cuma ada angpau segini nih, misalnya saya mau ngasih orang, ya, untuk event, ya kata kasih angpau, saya senang untuk berbagi. Misalnya dia udah lulus atau apa, tapi saya cuma punya angpaunya ini. Jadi kira-kira yang mau dikasih yang mana? Taci tali. Oh, Elina pinter, bisa baca. Artinya apa? Artinya taci. Banyak berkah. Ya, Iya, berkah banyak besar. berkah. Ya, untung besar, berkah besar kan. Nah, itu ngerti kan? Coba kalau yang nggak ngerti, dia kan bingung. Ini yang buat merit yang mana ya? Nah, kira-kira jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa berbahasa Mandarin, kita bisa punya pilihan toh, bisa baca toh, ya kan? Itu ke satu. Kedua, jadi kita mendapatkan kesempatan untuk bisa untuk kesempatan berbisnis, sekolah, atau beasiswa, atau apa-apa. Dan yang terlebih lagi, yang terpenting adalah bisa belajar agama Buddha Dhamma. Betul nggak? Betul. Karena dalam ajaran Buddha Dhamma itu banyak sekali yang namanya hal-hal ajaran yang bagus, yang sudah istilahnya sudah terbukti ya, dari zaman dulu 2600 tahun lalu, di mana Buddha mengajarkan, semua itu warisan yang sangat berharga buat kita. Betul. Kalau kita bisa bahasa Mandarin, kita tentu bisa baca buku-buku klasik, nggak cuma modern loh, buku klasik. Nah, itu lebih susah lagi, Bu. Ya, makanya saya bilang, yang modern aja nggak dipelajari untuk keseharian, untuk kesejahteraan kita mau dong supaya lebih punya kesempatan dapat yang lebih dengan ada interaksi mau tidak mau dengan negara Tiongkok ya. Ya mau sekolah kayak beasiswa kayak atau mau kerja ya kan, semuanya butuh Mandarin. Betul. Kalau kita nggak ngerti Mandarin kayak tadi, kita bingung mau pakai yang mana. Hal yang simple loh. Iya. Contoh, mau dapat angpau nggak? Ya, mau dong. Kalau mau makanya mesti ngerti huruf Mandarin. Saya pikir tadi kami mau dibagi angpau ini. Ya, nanti saya bagi. Tidak akan nolak, mau juga nih. Ya, berkah ya. nih. Ya, jadi bahasa Mandarin itu penting, tidak sekedar hanya untuk kita bisa lebih mengikuti zaman. Ya, memang kan bahasa Mandarin udah menjadi nomor 1 di dunia. Jadi update ya, update segala-galanya. Kedua, sebagai keturunan Tionghoa, kita itu patut wajib mempelajari semua yang namanya budaya Tionghoa. Walaupun kita tidak mengingkari bahwa kita lahir di Indonesia. Jadi kita juga harus berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran Dhamma. Untuk mau berbuat kebajikan, kebaikan, berbagi, berempati dengan sekeliling kita di mana kita berpijak. Betul nggak? Bukan dengan cuma orang kita aja, tapi juga dengan sekeliling kita. Dengan demikian kan kita jadi bisa
hidup lebih berarti, bermakna, dan tidak hanya sendiri berbahagia tetapi juga membuat orang lain berbahagia kan? Iya, kita membuat orang di sekitarnya kita merasakan juga kebahagiaannya kita ya. Ya, jadi itu maksud saya kenapa bahasa Mandarin itu penting ya. Selain untuk sejahtera juga bisa belajar agama Buddha, menggali lebih dalam lagi. Itu adalah suatu kekayaan warisan dari Buddha yang tidak ternilai harganya, lebih dari segala uang nilai ya, karena banyak sekali keindahan yang saya sendiri sudah rasakan. Jadi itu adalah kekayaan mental, kekayaan pikiran, itu indah sekali. Nah kalau kita tidak bisa belajar Mandarin, nggak tahu gimana kita bisa baca, gimana kita bisa belajar, terus tiga, bagaimana kita bisa mempraktekkan semua hal-hal yang ajaran kebaikan itu ya, kira-kira seperti itu deh. Jadi mungkin yang terakhir ya, jadi apa pesan dari Bu Yendy ya untuk orang keturunan Tionghoa ya, jadi terkait dengan budaya Tionghoa dan agama Buddha? Ya, pesan saya kepada seluruh generasi anak-anak Tionghoa khususnya ya, adalah penting untuk belajar bahasa Mandarin ya. Satu, untuk mengikuti zaman. Kedua adalah untuk bisa maju selaras dengan perkembangan globalisasi ya. Ketiga, seperti saya sudah sebutkan tadi, jadi kita bisa belajar lebih dalam mengenai ajaran Dhamma, ajaran Buddha Dhamma ya. Jadi tidak terbatas hanya buku dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena buku-buku yang ada dalam pakai bahasa Mandarin ya memang ada seperti Budayana itu ya, itu bagus-bagus, ajarannya bagus-bagus sekali. Jadi kita bisa belajar keindahan dan warisan yang sudah diberikan oleh Buddha ya, atau oleh Kuan Yin Busa. Jadi dengan adanya gitu kita bisa empowered, lebih memiliki suatu kekuatan untuk berbuat lebih dalam hidup ini. Jadi hidup kita jadi lebih bermakna dan juga lebih bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu deh. Wah, dalam sekali ya. Iya. Oke, ya. Jadi wah, ini kita mendapatkan banyak ilmu nih hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bu Yendy untuk sharing Dharma terhadap kita semua di hari ini ya. Oke, terima kasih. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Betul.